tentunya dengan Mistaker karir Rafaela. Sudah lama juga ya kita nggak melihat adanya roamer healing yang digunakan oleh tim-tim yang bertanding. Dan ini adalah new start juga yang bisa mereka bawa juga untuk Geek Fam Junior di week kita yang ketiga. Dan kita akan lihat tentunya dari implementasinya di area landing phase akan seperti apa worth it-nya Rafaela di area line of down tentunya. Aku setuju sih Rafaela ya, karena kita tahu nih dari Paps hero-hero yang suka ciduk, terutama dari Grok yang bakal open map yang berada di area rerumputan. Dan itu bakal membuka banget sosok dari Grok tersebut dengan adanya Rafaela. Oke, ini kita lihat juga ditambah lagi Rafaela nggak cuma nambahin healing, tapi movement spin tambahan juga akan datang melalui holy healing yang ia keluarkan di area landing phase. Dan yap, itu dia 10 hero yang sudah kita lihat antara PUBG Sports versus Geek Fam Junior di game kita yang pertama, week yang ketiga, day yang pertama. Akan seperti apa pembalasan dan persiapan dari PUBG Sports atas Geek Fam yang sudah mendominasi di week pertama hingga week kedua. Ini dia game kita yang pertama, PUBG Sports versus Geek Fam Junior. Wow, Rinnya udah pakai skin, keren banget. Ini lucu ya. Ini collab versus Kung Fu Panda ya? Iya. Wow. Kung Fu Panda. Ada jubahnya gitu ya? Iya. Lucu ya? Gemoy. Keren sih. Lucu banget sih, makin lucu. Pengen beli dah. Ya, kita nabung dulu ya, habis itu kita beli. Bener. Yaudah Gio beli 2 ya, Gio 1. Iya, beli 3 Gio. Itu tiba-tiba saya dipalak ya. Tapi back to the game kali ini dengan hero-hero late game dari Geek Fam Junior, mereka harus benar-benar menjaga stabilitas mereka sampai menit-menit ke arah 15. Karena itu bakal penting banget untuk mereka bisa membalikan keadaan kalau di early-nya. Karena kita tahu Paps ini early-nya luar biasa. Ada Rin di sana, ada Bravo, bahkan ada si Ole yang juga dari damage-nya udah cukup lumayan sakit dari awal. Ya, ini kita akan lihat juga di mana dari PUBG Esports mengganggu, bahkan mengambil Carrero course yang dimiliki oleh Geek Fam Junior di menit kita yang pertama kali ini. Masih belum ada first blood yang tercipta, dari kedua belah jungler juga berkutat terhadap jungle pattern-nya masing-masing terlebih dahulu. Untuk di menit yang pertama di early laning phase kali ini menghindari skirmish sebisa mungkin. Extort juga udah mulai berkutat lebih dahulu. Sudah mulai diketahui gerak-geriknya seorang Cheesecake, dan bahkan kita bisa lihat juga Cheesecake terhimpit dengan satu himpit spinnya buat Extort. Terlalu mahal menjadi point first blood di menit kita yang pertama kali ini. Yes. Dan itu sergapan yang cukup bagus dari anak-anak Paps dan membuat satu jungler mereka pun harus hilang. Tapi Maef datang mencoba untuk terus ke arah Bravo, masih ditarik-tarikan saja dengan ada Stardust Dance. Bravo kali ini memilih untuk bersabar, memilih untuk mundur karena Reed dan juga si Ole udah siap datang. Belum ada happy spin yang akan dikeluarkan karena dari Maef mencoba untuk mundur juga, dan kali ini Maef dalam keadaan yang cukup tertekan masih bisa mundur dan pulang. Yes, ini kita udah mulai lihat juga ya di mana early advantage dari teman-teman Geek sudah mulai dipatahkan mengingat Extort. Ini cukup mahal, Lim Kocil, dia harus ditumbangkan di area early. Benar, dan akhirnya mirroring yang menjadi tujuan dari Geek Fam ya, karena mereka tahu untuk kontes turtle di early game ini bukan hal yang bagus dan bukan hal yang mudah, makanya mirroring lah yang dicoba. Oke. Udah mulai jadi bulan-bulanan, tapi dia masih bisa mundur ke belakang dan bahkan masih bisa menghindari serangan yang diberikan oleh Geek Fam Junior. Wah. Tapi Cheesecake ngeri-ngeri sedep juga ya berada di sana, di bawah tekanan tapi masih bisa cabut. Tapi kali ini dari Maef, satu Falling Star Moon yang membuat Bravo kali ini terserap darah-darah putihnya, membuat Maef lebih tanky lagi, lebih kuat lagi dan memaksa Bravo untuk bertahan di area pertahanannya sendiri. Yes, Bravo belum mau mundur tentunya, dia harus mukul mundur terlebih dahulu dari sisi minion yang ada di area top lane. Tapi lihat Rin sudah mulai nakal sekali menjajahi hutan yang dimiliki oleh Geek Fam Junior. Ini membuat Extort agak sedikit tertunda, dan ini ada satu poin informasi penting juga di mana telah hadir Fredrin Hero Factor berdurabilitas tinggi yang dimana kalian bisa dapetin skin barunya hanya dengan 51 diamond aja selama 2 minggu pertama. Jadi buruan buat kalian login sekarang juga dan dapetin hero barunya sekarang juga. Tadi Rin tuh nggak dapetin ke arah orange buff-nya Extort ya, berarti masih aman. Walaupun tadi aku sempat ngeliat dari Rin sempat gunain retribution ya. Tadi ada retri sih, Extort yang dapat. Extort yang dapat ya. Oke. Dan ini untuk emblemnya, Lim. Wow, dari Renesmee, Rupture, dan Maef ini sama ya. Mereka mengandalkan hybrid Dragon-nya untuk sustain di lane walaupun nggak ada penetrasi. Menurut aku masih fine-fine juga sih, apalagi dari Cloud ya, Renesmee. Dia bisa nutupin nanti dengan adanya item. Oke. Ya, ini masih bisa ditutupin dengan adanya item yang nantinya bakalan didapati oleh Rapture. Tapi kita akan lihat tentunya di mana di area bottom lane dari Enhance. Dan mulai bukan begitu saya mengarah Baymax to survive. Tapi ada Holy Pop di yang benar karena tubuhnya Uma, dia pun harus ditumbangkan. Extort masih bisa mundur ke area belakang dengan Saints yang ia miliki. Cheesecake coba untuk menghindari serangan, dan finally satu poin kill berhasil dikantongnya lagi Fam Junior di menit kita yang keempat kali ini. Walaupun tadi hampir aja ke counter lagi ya dengan pergerakan Paps yang begitu bagus, apalagi dari Cheesecake, White Touch dari on point banget. Cuman kali ini Renesmee yang ketinggalan sendirian
kalian. Coba untuk dijemput begitu saja oleh Rapture, tapi di bagian tengah, Maef dan juga Bravo. Wah, Infinity Ward begitu terus terjadi di area Turtle. Bahkan dari Gifam Junior mencoba untuk mendapatkan satu objektif yang mereka inginkan. Sudah ada Extort depan sana bersama dengan Rin, tapi kali ini diam-diam. Ini yang ngeri malah Cheesecake yang ada di rumput sana yang bisa aja melakukan wild charge ke arah 2-3 orang. Udah ada flicker, ditambah dengan wild charge juga. Dan kali ini Maef dalam ancaman. Maef masih cukup take itu bisa bertahan. Dan aduh, retri bakal dikeluarkan, tapi Rin yang dapetin ke arah turtle-nya. Reward manipulation, Rapture dalam ancaman. Masih ada Holy Healing dilakukan. Selamat sudah anak-anak Gifam Junior. Tapi 2 turtle untuk Paps Esports. Ini sulit dimengerti juga, di mana Gifam Junior yang membuat mereka harus mundur ke arah belakang juga di lane coach. Ya sebenarnya memang cukup berani. Bahkan tadi aku pikir bakal di turtle ketiga gitu baru di fight sama Gifam. Walaupun ya kalau kita melihat dari Renesmee sendiri Demon Hunter Sword tuh udah dipegang. Sementara kalau kita pindah sedikit ke arah gold laner dari PUBG Esports mengarah ke arah BOD, ini menjadi salah satu hal yang penting banget pastinya, apalagi yang kita tahu Brody burst damage yang tinggi banget. Jadi cloud-nya ini dari Renesmee harus hati-hati ketika nanti mau masuk jump in dengan Blazing Duet-nya. Oke, tapi Baymax di sini juga udah terpick up 1 kali ya, bukan modal awal yang bagus buat seorang god lane, so dia benar-benar harus mulai memperhatikan, apalagi belum ada damage maksimal, mengingat itemnya pun masih berupa pecahan. Tapi kita akan lihat juga tentunya di mana PUBG Esports mereka nggak mau terlalu overcommit. 2 objektif turtle berhasil ia kantongi, itulah bisa dibilang modal awal yang cukup baik bagi PUBG Esports. Gifam Junior mereka juga coba untuk hold push-nya terlebih dahulu. Terlihat 4 hero cukup meriah tentunya untuk memberikan safeguard ke area Extort untuk mengamankan purple buff-nya. Cheesecake juga sudah mulai memberikan babysitting. Baymax ini adalah satu poin keuntungan juga, di mana satu objektif turret pun berhasil ia runtuhkan di area bawah. Dan itu yang membuat dari Renesmee akhirnya mencoba untuk melakukan rotasi di bagian tengah bersama dengan teman-teman yang lain. Dan mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill saja. Ini menurut aku hal yang possible banget terjadi dari Gifam Junior. Tapi dari PUBG mereka early-nya harus bisa lebih gahar lagi, harus lebih agresif lagi supaya apa? Supaya mereka bisa cepat-cepat kelarin game ini dalam waktu yang singkat. Karena kalau udah late game, Gifam bakal ngeri banget. Ada Cecilion. Dia kita tahu di menit ke-10 Cecilion udah pasti punya stack 200-an. Dan ini bakal sakit banget kalau misalnya dari PUBG, terutama dari Cheesecake yang sangat lemah dengan magical attack. Yes, ini harus perlu diperhatikan tentunya dari PUBG Esports, dan menarik untuk kita lihat tentunya di mana perkembangan yang akan terjadi dari PUBG Esports atas Gifam Junior, karena terlihat turtle yang ketiga sudah mulai hadir di early laning phase, bahkan sudah mulai di-poking, sudah mulai ditarik ke daerah teritorial milik anak-anak PUBG Esports. Tidak ada kontestasi terhadap objektif turtle tersebut yang membuat turtle secara cuma-cuma jatuh ke tangan anak-anak PUBG. Tapi lihat Gifam Junior, mereka lebih memilih untuk mengamankan kompensasi lain tentunya. Udah mulai stick together untuk mengamankan 1 buah objektif. Renesmee sudah mulai mengarah ke area bottom lane. Bravo yang mengetahui hal tersebut pun prefer berlindung ke area balik turret, namun dia harus mulai hati-hati tentunya di mana di area top lane 1 objektif turret Gifam pun harus hilang begitu saja, Gio. Bravo kali ini Holy Batus yang udah connect dan juga Agent Chain-nya. Bravo dalam ancaman dan kali ini harus hilang. Heavy Fin dari Rin mencoba untuk membubarkan masa dari Gifam Junior. Tapi nggak bisa karena nyawa dari Bravo pun hilang begitu saja. Tapi mau ada pertukaran di bagian atas karena 1 inner turret bakal menjadi target operasi. Walaupun bisa didinai oleh Maef dan selamat sudah inner turret di bagian atasnya. Gifam Junior kali ini bisa melakukan 1 turret di bagian bawah oleh sosok Renesmee. Apakah itu bisa dibilang pertukaran yang berarti kah dari sisi PUBG Esports untuk Gifam Junior, Lem Kacau? Ini menurut aku malah untungan Gig sih. Karena dia dapetin turret dan bonus skill pastinya. Kalau misalkan inner turret di bagian top lane-nya didapetin tadi, mungkin akan untung ke arah PUBG. Tapi ketika inner turret nggak berhasil didapetin, untungnya malah ke arah Gifam. Bahkan kita bisa melihat dari ekonominya Gifam mulai mengejar kali ini hanya tertinggal sekitar 1.500 gold. Ya, setuju sih. Mereka dapetin objektif kill, dapetin objektif turret juga, dan ini harus perlu diperhatikan. Nah, kalian juga bisa lihat tentunya skin eksklusif Mobile Legends collab sama Kung Fu Panda yang bisa kalian lihat juga di game kalian sekarang juga di Mobile Legends Bembeng tentunya. Tuh Rin udah pakai tuh. Masa iya tidak tertarik sih? Iya, gemoy banget guys. Lucu banget, keren lagi dia pakai sayap jubah gitu kan, warna kuning gitu. Dan pasti itu bikin ini tau gak sih? Kalau kita lagi pas fase ban and pick, kita kan suka jadi kayak sultan gitu kan. Kontes dulu. Kontes dulu. Flex skin dulu. Ini apa namanya? Fashion show. Fashion show. Mobile Legends Fashion Week. Waduh, Mobile Legends Fashion Week bener sih. Itu bakal memperkuat daya dobrak main Akai juga nih kalau ada skin Kung Fu Pandanya. Tapi balik lagi tuh Line of Dawn tentunya, di mana Turtle kita sudah mulai berubah menjadi Lord yang pertama. Lihat damage yang diberikan agak Boy udah mulai terasa. Bahkan Lei pun harus mundur ke belakang untuk menghindari serangan dan still survive tentunya. Di mana Maef masih belum bisa mengklaim atas poin kill yang ada. Dia prefer untuk mundur ke belakang, tapi Turtle yang sudah belum menjadi Lord pun sudah mulai di-poking.
lagi oleh anak-anak Geek Fam Junior. Cheesecake yang mengetahui hal tersebut sudah mulai coba untuk memanggil kawanannya. Rin coba untuk mulai mengakuisisi posisi terbaiknya untuk nantinya mesti karya Lord, tapi Lordnya hanya pokingan saja. Lihat Maef menjadi bulan-bulan dari warga Pub, tapi dia masih bisa gocek kanan kiri. Falling Starbone, satu tetes dari penghabisan lagi yang hampir saja menewaskan tubuh dari seorang Maef, tapi Maef still survive. Lihat real world flash dibuka begitu saja mengarah ke Exort yang harus lari ke lengkap untuk diri serangan, namun tidak dengan Raptor. Raptor hilang, Blazing 2 dibalaskan begitu saja, tapi kotak kematian masih terbuka. Lihat Raptor hilang, double kill berhasil dapat seorang remix dan satu point kill lagi. Triple kill berhasil disecure begitu saja oleh seorang Baymax, membuat wipe out untuk Pabst Esports atas Geek Fam Junior. Ini membuat mereka bisa langsung mengambil satu buah center turret milik Geek Fam Junior. Rata kalau kata anak-anak Pabst tadi di belakang, kalau kalian bisa dengar, dan akhirnya membuat Geek Fam kali ini dalam keadaan yang cukup terpuruk. Walaupun mereka berhasil dapetin Lord. Sebenarnya dari awal yang aku ngeliat, aku perhatiin adalah jalannya minion nggak sesuai dengan keinginan Geek Fam. Dan agak sedikit memaksakan keadaan, Geek Fam Junior yang terus nge-push ke arah Lord. Sedangkan minionnya Pabst Esports di bagian atas dan juga di bagian bawah nge-push ke arah turretnya. Jadi malah menjadi keuntungan besar bagi anak-anak Pabst. Ya, setuju banget sih. Tapi 5 hero mereka harus hilang. Lord berhasil diamankan. Lihat serangan balik sudah mulai dibuka oleh anak-anak Geek Fam Junior. Cheesecake coba untuk mulai mundur ke arah belakang terlebih dahulu. Lord yang berhasil di-secure ternyata masih belum bisa mendapatkan dampak yang diinginkan oleh anak-anak Geek Fam Junior di menit kita yang 10 kali ini, Lem Koco. Bener, sebenarnya emang agak memaksa sih tadi, karena memang benar yang dibilang sama Gio, minionnya lagi lebih rapi di arah Pabst. Cuman kalau misalkan yang tadi posisinya Geek Fam itu udah nggak bisa sih. Kalau mereka mundur dan mereka biarinin Lordnya didapetin sama Pabst, mungkin hasilnya bakal lebih berbahaya. Tapi kita melihat dulu ke arah itemnya dari Julian sendiri bermain dengan Genius One dan Shadow Team Blade. Pastinya ke arah Holy Crystal next item burst damage yang dicari memang dari Julian sendiri. Tapi kalau kita bisa melihat dari jungle lawannya, dari Rin sendiri, dadanya Crystal Mask, Radiant dan Blade Armor menjadi sosok yang lumayan tanky. Apalagi Claude ini nggak boleh asal nembak ke arah Akai dari Rin sendiri, karena ada efek dari Blade Armor yang pastinya mengerikan banget ketika Claude dengan efek speed yang tinggi nembak ke arah Rin langsung. Itu kena ini ya. Mantap betul. Mantul. Mantul ya, bener banget. Jadi ini yang dari Geek Fam Junior. Udah ada SP Aboy datang seketika. Bravo coba untuk mundur saja dengan dari Flicker. Dan Bravo still alive. Dan teman-teman dari Geek Fam Junior sepertinya mengurungkan niat untuk maju ke arah depan. Tapi Cheesecake langsung memotong pergerakan dari anak-anak Geek. Dan mereka masih survive. Mereka masih bisa mundur ke area belakang. Ini main sneaky peeky yang kayak gini-gini loh sebenarnya. Ya, ini harus perlu diperhatikan juga ya umumnya dari anak-anak untuk Geek Fam Junior, karena lihat ini Pabst Esports sudah mulai main ke area objektif hutan yang dimiliki oleh Geek Fam Junior. Purple buff yang dimiliki oleh Geek berhasil diamankan Lerin di sana. Ya kan? Ya. Dan ini udah mulai tercuri, di mana Exort pun harus terhold lagi posisinya. Dia harus mulai hati-hati lagi untuk menetapkan langkahnya ke area depan. Karena dari Pabst Esports mereka juga nggak mau terlalu greedy. Walaupun dari segi gold mereka yang nge-lead, mereka coba untuk bermain secara safety juga. Geek Fam Junior mau tidak mau harus terbawa oleh alur permainan dari Pabst Esports yang membuat mereka pun tidak bisa mencari informasi lebih jauh lagi. Mereka coba memilih untuk manage wave minion yang ada di area bawah, top dan juga mid lane. Lord kita yang kedua pun sudah mulai hadir di menit kita yang ke-12. Sudah mulai di setup juga terlihat dari kedua belah tim mengisi posisi aman mereka untuk nantinya menpoking karya Lord dari Rin. Udah mulai menarik Lordnya ke daerah teritorial yang memiliki oleh anak Pabst Esports. Ren SB bakal kehilangan stacknya. Dia memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan kalau Ren SB nggak dapetin stack, ini bakal bahaya banget untuk melakukan Blazing Duet. Jadi mau nggak mau dari Geek harus mengandalkan dari sosok Aboynya. Sedangkan Lordnya udah dikuasain. Cheesecake kali ini mencoba untuk maju ke depan. Dan ada Ice Chain yang dikeluarkan. Maaf dapat satu poin kill. Dan habis itu membubarkan pasar. Tapi retribusi dari Rin berhasil dapetin Lord tersebut. Blazing Duet masih bisa di-counter dengan ada Winter. Tapi lihat bagaimana Xiaolai mencoba untuk bertahan sekuat tenaga. Tapi tidak bisa. Dia bakal main di arah depan. Volley Starbone. Bravo menjadi target operasi. Rin dan juga Bravo bahu-membahu untuk kabur dari sergapan yang dibuat oleh Maef. Dan Geek Fam Junior kali ini mengamankan posisi mereka. Sedangkan Pabst dapetin Lordnya. 3-1. Ditambah lagi Lord yang berhasil diamankan oleh Pabst Esports. Apakah worth it? Lim Kocil Ini kejadiannya sebenarnya sama kayak di Lord pertama ya. Bedanya memang kalau dari Pabst sendiri kali ini masih bisa maju lagi nih bareng dengan Lordnya. Tapi kalau kita lihat power defense dari teman-teman Geek Fam juga menurut aku lumayan kuat. Dan kali ini mulai tempur ini. Ya, lihat berapa menjadi bulan-bulan warga Geek Fam Junior. Blazing 2 dibuka begitu saja oleh Raptor. Tapi lihat
Rin membuka satu buah hipis spin membuat dia harus selamat. Namun tidak dengan Cheesecake. Cheesecake yang tertinggal namun dia pun menjadi korban jiwa atas buah-buah yang dibuka oleh Geek Fam Junior. Lord berhasil declare dengan sangat cepat, tapi dua hero PUBG Esports tak tertolong yang membuat mereka harus tewas di area mid lane. Di mana anak-anak Geek Fam Junior juga prefer untuk reset mundur ke area belakang. Kembali melakukan maintenance terhadap wave minion yang sudah mulai ingin masuk ke area beberapa objektif ini dimiliki oleh Geek Fam Junior. Ya, dan kalau kita melihat dari itemnya, Athena Shield untuk Cheesecake masih belum cukup untuk menahan burst damage dari Cecilian. Dan juga Julian pastinya kali ini sudah ada Divine Glaive juga nih untuk Aboy sendiri. Damage-nya akan masuk ke arah siapapun yang ada di depan. Entah itu Cheesecake, entah itu Rin, bahkan Bravo sekalipun bakal di attack. Oh, Rin kali ini ancaman. Satu second keluar. Rin! Heavy spin digunakan untuk kabur dan selamat sudah nyawanya. One hit lagi padahal. Tapi ini dia. Satu wild card yang terkena dalam AF. Mencoba untuk diporak-porandakan Cheesecake-nya. Tapi itu damage sakit banget. Damage macam apa itu. Dan Abo dapat kill free. Maju ke depan. Maefnya satu Bravo di depan mencoba untuk dapat ikan Exor dan Exor dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan Bravo itu dia knockout strike yang diinginkan, dapetin satu poin kill ke arah Exor. Dan ini bakal bahaya banget untuk Geek Fam Junior menunggu sampai 30 detik ke depan di saat teman-teman dari PUBG mereka menguasai lini di bagian atas dan juga di bagian bawah. Dan aku juga melihat nih bagaimana dari Geek ternyata mereka memainkan hanya satu aja yang physical attack. Lihatnya dari replaynya, Flame Kocil. Iya, dan sebenarnya targeting yang kurang baik dari Cheesecake sendiri ya. Karena wall charge-nya di open ke arah Esmeralda dari Mavs yang sebenarnya tanky banget dan gak bisa di shutdown juga. Akhirnya bisa di counter attack dengan lumayan oke dari Geek Fam. Namun menurut aku masih terlalu nafsu ya. Karena dia dive in ke dalam turret dengan posisi yang ada Yves juga yang udah ngebuka reward manipulation. Di momen yang pas banget di posisi yang sangat-sangat oke. Jadinya menurut aku tadi kalau memang misalkan Geek Fam bisa menahan gitu kan. Menahan nafsu, menahan timing lagi. Menurut aku itu bakal untung dan bisa ngabisin semua turret. Tapi ternyata ya kali ini masih bisa dipegang lagi kendalinya sama PUBG juga. Ini kita bisa lihat dua-duanya sama-sama punya karakteristik yang sangat-sangat kuat di setiap titik tempur yang di-create tentunya. Dan si Olay tentunya dengan ada beberapa hero durability dari segi positioning dia benar-benar wise banget untuk memposisikan dirinya di setiap titik tempur yang dibuat. Terlihat hanya satu poin dead aja yang dikantongi oleh si Olay di menit kita yang ke-16 kali ini. Ini membuat dia juga harus lebih memperhatikan lagi posisinya. Begitu juga dengan Aboy. Lihat dia udah mulai memaksimalkan damage yang dia miliki. Dari segi posisinya juga nggak kalah baiknya oleh si Olay, di mana sama-sama hanya terpikat satu kali, tapi Turtle yang sudah berbaju The Lord, bahkan ini The Lord yang ketiga sudah mulai hadir di menit kita yang ke-16. Sudah mulai terparking, ditarik ke daerah teritorial tapi terreset kembali. Rapture memandang dari kejauhan, masih belum mau terlalu dalam untuk maju ke area depan. Maef juga udah mulai berada di area sana, masih belum mau mempoking dan memfollow lebih jauh lagi atas apa yang sudah dilakukan oleh PUBG Esports di area teritorial. Dua-duanya sama-sama coba untuk tarik ulur terlebih dahulu, sampai nantinya mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan poking lebih lanjut lagi terhadap Lord kita yang ketiga kali ini. Yoi, Cheesecake dari depan sana coba untuk menutup jalannya. Wacas dapat dua orang dan dua orang tersebut gak ada follow up damage Raptor depan sana. Satu comfort memories membuat immortalnya dan Raptor hilang. Mega kill tapi ternyata diam-diam bisa diamankan oleh Aboy dan Rin berhasil lagi mendapatkan ke arah Lordnya. Satu flicker digunakan, Bravo mencoba untuk mundur. Saking clownnya dapetin karena Bravo. Satu immortal pun pecah begitu saja. Dua pani plus dan dua boleh dibuka tapi gak bisa mendapatkan nyawa dari Bravo kali ini. Dan Bravo harus tumbang untuk kali ketiga. Dua member hilang, tapi dapetin Lord. Again and again, ini adalah keuntungan dari emblem sawi yang dimiliki oleh Rin. Memang agak cukup sulit bagi anak-anak Geek berhasil mendapatkan Lord. Cuman, ketika ingin mereka melakukan setup counter, mereka dua kali berhasil bahkan. Ya, ini untuk kali keduanya juga Lordnya yang diamankan oleh PUBG terlihat tidak bisa memberikan dampak yang mereka inginkan. Karena untuk masuk ke area base juga pasti akan ditahan oleh anak-anak Geek Fam Junior. Terlihat Renesmee sudah mulai melihat tiga hero yang ingin mengawal Lord yang sudah berhasil di-secure dengan susah payah. Darin, Baymax, dan Xiaolai di sana. Dan beberapa hero Geek juga sudah mulai hadir untuk menyambut hangat Lord yang sudah berhasil di-secure. Nih Lord ter-evolve, tidak dibiarkan begitu saja untuk jump in. Maef, loncat indah. Dengarnya satu buah Polystar di follow, dengarnya satu buah wall charge juga real world relation. Dipulkan kotak kematian tersebut menghentikan nyawa dari seorang Maef karena di-follow dengan ada damage yang diberikan oleh seorang Baymax. Lordnya belum bisa di-clear, tapi lihat DK dan juga kawan-kawan sudah mulai masuk untuk mendampingi Lord tersebut yang terus bisa jump in. Dan finally, damage yang ada menumbangkan karena satu base charge yang dimiliki oleh Geek Fam Junior. Blazing 2 dibuka begitu saja. Tap Esports terlihat harus mundur ke belakang, namun damage yang dibuka oleh seorang Aboy tak mampu dibendung lagi. Ini membuat Bravo yang terlalu dalam masuk ke area depan, membuat dia pun harus tewas di area top lane. Oke, ini kita bisa reset dulu karena dari
Pas sendiri mereka udah win satu objektif di bagian atas. Walaupun mereka harus kehilangan Bravo lagi dan lagi. Cuman kali ini perbedaannya adalah Exort dan juga Maef yang harus hilang. Teman-teman dari PUBG mencoba untuk maju ke arah depan. Tapi satu sang ini Claw Bebek taktik banget masuk dalam tubuhnya Cheesecake. Diam-diam kehilangan Immortal dan Cheesecake mencoba untuk bertahan sekuat tenaga tapi gak bisa. Bahkan kali ini Geek5 Junior mencoba untuk membalikan keadaan dengan cara maksimal. Di bagian tengah coba untuk dimajukan minionnya. Dan memaksa anak-anak PUBG untuk mundur. Lim Koco, what happened? Ya, dan pertama memang defense high ground yang kuat banget dari Geek Farm sendiri. Yang kita tahu Cecilian. Ada juga Cloud yang bisa masuk di timing yang tepat seperti adanya di top lane tadi. Dan yang aku lihat sebenarnya pas yang agak maksa. Karena ketika Lordnya udah nggak ada, mereka coba untuk masuk ke arah base turret di bagian mid lane dan malah kena counter attack. Dan entah kenapa dari beberapa kejadian aku melihat di mana Cheesecake-nya nggak connect ya sama teman-teman lainnya, di mana momen wild charge-nya sebenarnya udah bagus tapi follow up-nya nggak ada, atau mungkin yang di mana backup-nya telat dan sebagainya. Tapi kalau kita ngelihat dari item terlebih dahulu, Winter Truncheon yang dipilih oleh Julian dan juga dari Cecilian, karena mereka berdua tahu nih mereka memang yang diincar gitu kan sama teman-teman dari PUBG sendiri. Dan ya defensif juga sih dari reward manipulation. Sementara kalau kita melihat dari Yves-nya, satu Winter juga diamankan nih untuk adanya Blazing Duet yang mau dihindari. Sementara kalau kita lihat dari Grok sudah ada Immortal ya, dan Akai beserta Pakuito juga yang udah punya Immortal. Total 3 Immortal untuk teman-teman dari PUBG yang siap ngedobrak bagian base turret mungkin dari teman-teman Geek Farm sendiri. Notabene-nya 3 hero durability yang coba untuk secure ke area immortality untuk life insurance mereka juga, karena mereka yang harus membadani hero backlane-nya juga. Ada Siolai dan juga Baymax yang butuh banget penjagaan yang ketat tentunya di titik tempur yang di-create. Lihat Lord yang keempat sudah mulai di-poking, Rapture sudah mulai ada hadir di area teritorial Lord tersebut yang membuat anak-anak PUBG juga prefer untuk memukul mundur dirinya, nggak mau terlalu komit lagi menarik teritorial Lord. Kedua belah EXP lane melakukan poking, melakukan cutting terhadap wave minion supaya jauh lebih aman lagi wave minionnya. Dan kini dibalikan juga di mana Lord sudah mulai ditarik ke teritorial teman-teman dari Geek5 Junior, dipantau dari Rin di arah yang cukup dekat tentunya, di mana nantinya dia juga sudah cukup kuat untuk nantinya loncat ini dari Maef loncat dengan satu buah Falling Star Moon mengarah ke Siolai untuk memberikan distraction yang berarti ke area anak-anak PUBG Esports. Tapi Lord kali ini mulai coba dipegang oleh anak-anak Geek. Heavy Spin dikeluarkan ditambah dengan reward manipulation membuat dari Geek Junior akan kesulitan sekali untuk maju ke depan. Tapi Renesme mencoba untuk menyelamatkan diri dan ada BCN yang dikeluarkan dari itu dia. Lord yang bisa diamankan oleh Aboy. Bahkan Aboy dapat ke arah Cheesecake juga double kill karena Rin. Dan Renesme pun tumbang. Bravo di garis depan mencoba untuk mendapatkan member-member yang ada di belakang. Dan Aboy kelar Immortal yang coba untuk dibantu oleh Rapture. Bravo kali ini satu kedokan strike yang membuat ternyata sudah Aboy double kill oleh Bravo, looking for triple kill. Rapture dengan Holy League yang mencoba untuk mundur saja. Sama-sama masih punya Immortal, tapi lihat dari Maef ya datang untuk membantu. Bravo cukup kuat sekali dan itu dia Siolai yang berhasil mendapatkan 1 poinnya. Langsung di-follow begitu saja dengan fight play tidak berhenti sampai di situ. Maaf, dan di bulan-bulanan tidak diperbolehkan pola seorang Bravo, di mana mortality yang terbawa dalam tubuhnya pun pecah begitu saja. Tidak bisa keluar dengan daya kotak mata yang dibuka yang buat Siolai mampu menghentikan nyawa dan bahkan menumbangkan karya seorang Maef di area rumputan yang membuat Lord yang berhasil tersecure secara susah payah lagi-lagi belum bisa memberikan dampak yang optimal. Dan bahkan Bravo lihat sudah mulai memanage wave mini untuk bisa menembus pertahanan yang ada di area mid lane milik anak-anak Geek5 Junior, Lim Kocul. Iya, dan memang flanking yang bagus banget ya dari Bravo sendiri. Dia coba untuk clear tadi di bagian top lane terlebih dahulu agar minion dari PUBG juga maju. Dan dia datang di bagian belakang dari titik yang nggak bakal diwaspadai sama teman-teman dari Geek5. Oke, Lordnya berhasil diamankan dari Geek5. Tapi tadi posisi dari Baymax yang memaksa teman-teman Geek5 untuk melakukan dive in akhirnya berhasil. Bravo menjadi buang-bulanan dengan adanya Hanson Expert. Nggak bisa menghindari serangan dari kotak kematian ini dibuka oleh Siolai untuk kali keberapa entah. Karena lihat damage-nya udah cukup maksimal. Lord berhasil dihentikan dan Exort lagi-lagi harus menjadi langganan pick off anak-anak PUBG Esports di menit kita yang 23 kali ini. Sorry tuh saya ini bisa dibilang Exort dibuat gak main di game yang pertama. 7 kali Gak dapat poin kill, 7 kali ke pick off walaupun 9 assist. Dan walaupun aku ngelihat ya effort dari Exort ini juga bagus dengan adanya dengan adanya enchant chain yang dikeluarkan berkali-kali punya impact yang bagus. Cuman hasilnya dia harus terpick off lebih sering dibanding siapapun yang ada di timnya. Iya, ini benar banget sih, dimana Exort
benar-benar sudah tidak diperbolehkan untuk main. Dipatahkan banget gameplay yang ingin diterapkan oleh Exort di menit kita yang ke-23. Bahkan belum ada 1 poin kill pun yang diamankan. Lihat real flash dibuka begitu saja. Kotak matiannya di skill dengan adanya 1 ball world charge dibuka oleh seorang Cheesecake. Memborok menggunakan line up dari Geek Fam Junior, di mana mereka tidak bisa memberikan penjagaan terhadap objektif base charge yang ada di mid lane. Renesmee membuka 1 ball blazing duet untuk membuka dan bahkan membubarkan anak-anak Pepsi Esports Maef. Coba untuk mulai memberikan gertakan ke area anak-anak Pepsi Esports, tapi masih belum mau memfollow lebih jauh lagi. Mereka hanya memberikan efek jerah terhadap Pepsi Esports yang sedari tadi memaksa untuk masuk ke area teritorial milik Geek Fam Junior, enggan untuk dikalahkan. Mereka masih bisa memukul mundur anak-anak Pepsi Esports di menit kita ke-24 kali ini. Ini konklusinya bisa dibilang late game memang dipegang oleh Geek Fam Junior. Mereka punya damage yang luar biasa. Tapi jangan lupa dengan adanya emblem sawi dari Rin, ini yang menjadi masalah besar bagi Geek Fam Junior. 3 kali bahkan dari Geek Fam sulit untuk mendapatkan Lord, dan kali ini Lordnya coba untuk dicicil begitu saja oleh Geek Fam Junior. Rin, Cheesecake, Olay dan juga Baymax datang membantu supaya mereka bisa dapetin Lord yang berikutnya. Lord yang udah evolve kali ini akan sangat membantu banget. Tapi Aboy sudah diberikan purple buff, ini bakal jadi bahaya banget. Ya, benar sekali. Lihat, ini juga Lordnya yang keempat sudah mulai hadir di area landing phase. Sudah mulai ditarik ke daerah teritorial, tapi Geek Fam memaksa untuk melakukan kontestasi tentunya terhadap Lord tersebut. Belum terreset dari segi Lordnya, dan finally kini udah mulai terreset. Mereka lebih milih untuk mundur ke arah belakang. Belum ada momentum yang berhasil di-create tentunya dari kedua belah pihak. Belum ada posisi aman yang bisa mereka dapatkan. Tapi Exort masih memaksakan kehendak untuk melakukan poking ke area Lord. Rin memantau dari kejauhan, masih terlebih dahulu nge-hort ke arah resource yang ia miliki. Kemudian udah mulai dibuka gitu saja oleh Cheesecake tentunya untuk memblocking. Memblok ada pergerakan dari anak-anak Geek Fam Junior yang sudah lebih jelas lagi untuk melakukan poking ke area Lord tersisa. Health Lordnya sudah mulai menipis, tapi lagi-lagi terreset di mana memancing ke area tim fight dari Renesmee yang mengikis SP dari seorang Baymax, tapi Baymax terus dan bahkan masih bisa mundur ke belakang dengan ini satu force trap yang dia buka. Lihat Holy Baptism yang dibuka mengarahkan seorang Cheesecake, tapi tidak dengan Bravo. Bravo harus hilang, Baymax pun harus tumbang. Satu pointer saja lupa dibuka begitu saja dari Exort, dan Exort still survive dengan adanya damage yang diberikan oleh seorang Apo yang membuat damage yang diberikan anak-anak Geek Fam Junior membuat Pabs Esports harus kehilangan satu hero-nya lagi, which is Baymax. Cheesecake yang harus tumbang. Ingat, dia terlalu depan. Renesmee gak boleh terlalu overcommit dan greedy. Dia harus reset kembali ke area belakang dan memilih untuk mengisi area teritorial Lord kah? Namun ternyata tidak, Gio. No. Kalau si Olay akan jadi target operasinya. Winter mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi gak bisa. Karena itu aja sementara saja dia tercatat di tangan Renesmee. Semua member dari Geek Fam Junior mencoba untuk maju ke arah depan, mencoba untuk menghancurkan di bagian tengahnya. Masih ada Maef tentu yang akan memberikan badan. Dan ini dia meta penggaris. Geek Fam Junior akan mengamankan game yang pertama. Walaupun ada Rin sana, tapi Renesmee dengan masih ada Immortal. Rin kali ini terjebak di ruang nostalgia, dihilangkan begitu saja dan hampir saja terlewat. Dan kali ini wipe out. Geek Fam Junior bersama dengan Minion mengamankan game yang pertama. Wow, gokil banget Geek Fam Junior yang bahkan di area early-nya pun mereka sulit, bahkan bisa terbilang struggling. Tapi dengan adanya positioning dan celah yang berhasil ia manfaatkan, Geek Fam Junior berhasil mengamankan dan menelan kemenangan di game kita yang pertama kali ini.